Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risaldi dengan NPM saya 2021020357. Kelas EHTN, jurusan Hukum Tata Negara. Dosen pengampu Bapak Muhammad Irfan, SHI MSy. Di sini saya akan memberikan kesimpulan mengenai tayamum, puasa, dan zakat. Baiklah, terlebih dahulu saya akan memberikan kesimpulan mengenai tayamum. Menurut pengertian syara, tayamum adalah penyengaja atau menggunakan tanah untuk menyapu dua tangan dan wajah dengan niat agar dapat mengerjakan salat dan sepertinya. Syarat-syarat tayamum yaitu sudah masuk waktu sholat, sudah diusahakan mencari air tetapi tidak dapat, sedangkan waktu sholat adalah sudah masuk, dengan tanah yang suci dan berdebu, serta yang terakhir menghilang najis. Adapun rukun-rukun tayamum yaitu niat, mengusap wajah atau muka dengan tanah atau debu, mengusap kedua tangan sampai ke siku dengan tanah atau debu, dan menertibkan rukun-rukun tersebut. Sedangkan hal-hal yang membatalkan tayamum yaitu setiap perkara yang membatalkan wudhu dan ketika adanya air. Hikmah yang dapat dipetik dari adanya pensyariatan tayamum diantaranya yaitu yang pertama, untuk menunjukkan sifat Rahman dan Rahim Tuhan, bahwa syariat Islam itu tidak mempersulit umatnya. Manusia diperintahkan melaksanakan ajarannya sesuai dengan kesanggupan masing-masing. Bila tidak ada air atau dalam keadaan sakit yang tidak boleh menggunakan air, maka Allah memberikan kemurahan dengan memperbolehkan menggunakan debu sebagai pengganti air. Yang kedua, hikmah yang terdapat pada tanah sebagai pengganti air untuk bersuci antara lain adalah tanah mudah didapat dan juga dapat melemahkan nafsu amarah kita. Karena tanah yang biasanya kita injak pada saat tayamum harus kita sapukan kepada wajah kita. Ini berarti menurut keikhlasan dan kesabaran kita. Terus yang ketiga, menyadarkan akal asal manusia diciptakan bahwa dirinya diciptakan dari tanah. Ini berarti menuntut manusia agar bersifat merendahkan diri dan tidak berlaku sombong. Terus kesimpulan yang kedua mengenai puasa. Baiklah, materi yang selanjutnya berjudul puasa. Puasa adalah salah satu rukun Islam. Maka dari itu wajiblah bagi kita untuk melaksanakan puasa dengan ikhlas tanpa paksaan dan mengharap imbalan orang lain. Terus jika kita berpuasa dengan niat agar mendapat imbalan dan pujian dari orang lain, maka puasa kita tidak ada artinya. Maksudnya ialah kita hanya mendapatkan rasa lapar dan haus dan tidak mendapat pahala dari apa yang telah kita kerjakan. Puasa ini hukumnya wajib bagi seluruh umat Islam sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang kita sebelumnya. Bagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, "Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa." Quran Surat Al-Baqarah. Berpuasa sesuai dengan ketentuan yang telah dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala
Allah telah memberikan kita banyak kemudahan atau keringanan untuk mengerjakan ibadah. Puasa ini jika kita berpuasa sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah kami sebutkan di atas, kita sendiri akan merasakan betapa indahnya berpuasa dan betapa banyak faidah dan manfaat yang kita dapatkan dari berpuasa ini. Maka dari itu, saudara-saudara kami sekalian, janganlah sesekali meninggalkan puasa, karena puasa ini mempunyai banyak nilai ibadah, mulai dari langkah, tidur, dan apapun pekerjaan orang yang berpuasa itu adalah ibadah. Dan yang terakhir yaitu kesimpulan mengenai zakat. Zakat adalah salah satu rukun Islam. Zakat secara bahasa berarti tumbuh dan bertambah. Dan menurut syariat berarti sedekah wajib itu sebagian harta, sebab dengan mengeluarkan zakat maka pelakunya akan tumbuh mendapatkan kedudukan tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala dan menjadi orang yang suci serta disucikan. Juga bisa berarti berkah, bersih, suci, subur, dan berkembang maju. Macam-macam zakat secara garis besar ada dua, yaitu zakat harta, benda atau ma'al, dan zakat fitrah. Mengenai zakat ma'al sendiri menurut bahasa berarti harta. Jika zakat ma'al yaitu zakat yang harus dikeluarkan setiap umat muslim terhadap harta yang dimilikinya, yang telah memenuhi syarat haul dan nisabnya. Sedangkan zakat fitrah di sini berarti juga zakat badan atau tubuh kita. Setiap menjelang Idul Fitri, orang Islam diwajibkan membayar zakat fitrah sebanyak 3 liter dari jenis makanan yang dikonsumsi sehari-hari. Harta yang wajib dizakati diantaranya emas dan perak, hasil tambang dan tanaman jahiliyah, terus penemuan benda-benda terpendam atau rikaz, lalu barang dagangan, makanan pokok dan buah-buahan, binatang ternak, perusahaan dan penghasilan. Sedangkan para mutahid zakat yaitu fuqara, masakin, amilin, mu'alaf, rikab, gorimin, sabilillah, dan ibnu sabil. Humus itu dibahas secara kasus oleh mazhab Imamiyah. Humus adalah membayar 1/5 dari harta benda yang tersisa selama 1 tahun dan juga harta-harta penemuan. Harta-harta yang dikumpulkan tersebut menjadi seluruh umat Islam dan kemaslahatan hidup mereka dan imam yang ada pada masanya. Berarti sekarang menjadi milik Imam Mahdi As-Afs. Zakat artinya pembersihan atau pertumbuhan atau tumbuh sebagian harta yang wajib diberikan kepada orang-orang tertentu dengan syarat-syarat yang tertentu pula. Zakat adalah salah satu rukun Islam kelima dan hukumnya wajib
atau fardu. Demikian kesimpulan-kesimpulan yang telah saya bacakan dari rangkuman saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya Rizaldi pamit undur diri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.